Sebenarnya adalah cerita yang mengisyaratkan tentang Trowilun atau Trowulan, bulan purnama. Itu dimulai dari kata kelinci, bahasa Sanskerta namanya Trowilun atau Trowilun ya, Trowilun atau Trawulan, Trowulan. Nah ini pada suatu ketika itu ada seorang resi yang tua dan lapar dahaga, bertemu kemudian dengan kelinci, seekor anjing, dan yang satunya itu kalau nggak salah itu siapa ya, kalau nggak satu-satu. Saat ini kita mencoba ya memecahkan berbagai macam teka-teki sebuah monumen ya, monumen peradaban kuno yang sangat megah dan dililit ular naga, namun keterbatasan literasi dan sumber historis sehingga kita sangat-sangat menguras otak untuk memecahkannya. Mari kita telusuri bersama-sama. Lokasi ini memang tepat berada di lereng Gunung Welirang ya, lereng Gunung Welirang yang sangat misterius memang, dan jejak-jejak purbakala berupa masa-masa prasejarah itu cukup banyak ya, masa prasejarah di sekitar sini. Misalnya ada jejak-jejak megalitik di Sajen, Kesiman Tengah, ada di kemudian Kemiri, Slawe gitu ya. Itu menjeruk petak ya, itu banyak sekali jejak-jejak masa prasejarah diduga peradaban 500 tahun sebelum Masehi. Ya, salah satu peradaban ini menjadi hunian kondusif bagi masyarakat prasejarah adalah banyaknya sumber mata air. Karena air ini sangat vital ya, tidak hanya untuk minum, memberi makan minum binatang-binatang, termasuk juga mengaliri area persawahan. Jadi sumber mata air yang melimpah di lereng Gunung Welirang ini yang tidak pernah surut meskipun musim kemarau, ini dimungkinkan memunculkan jejak-jejak peradaban. Misalnya di persawahan ini kita akan mendapati banyak sekali pecahan-pecahan tembikar ya, tembikar lokal atau kereweng-kereweng ini ya. Nah ini luar biasa sekali. Coba kita masih berjalan pelan-pelan di area persawahan ini. Dari sini luar biasa sekali kan ya, pemandangannya dan persawahannya sangat subur, air juga sangat melimpah sekali, memungkinkan tanah ini selalu berproduksi untuk menghasilkan makanan setiap tahunnya ya, tanpa berhenti. Di area persawahan di lereng bukit ini ada sebuah candi yang sangat megah dan sangat monumental. Bahkan relief-relief dan ragam hiasnya bercirikan langgam Jawa Tengah.
disinilah banyak sekali yang memang apa namanya di sini banyak sekali tinggalan-tinggalan yang sangat monumental ya. Coba kita masuk. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, permisi Mbak. Untuk sowan. Bagaimana kemudian leluhur memaafkan sebuah monumental yang sangat abadi di sini. Disinilah kita akan mendapati sebuah jejak monumental ya, dan peninggalan leluhur Nusantara atau Jawa kita ya, dengan sebuah bahan terbuat dari batu andesit sebagai lambang keabadian ya, yang kemudian apa namanya agar tidak mudah aus, agar generasi kita dan yang akan datang masih bisa kemudian menyaksikan perjuangan dan monumen yang dibuat oleh leluhur. Mari kita telusuri bersama-sama ya. Jadi di sini kita akan mendapati Gagang Aking maupun kemudian ruatan-ruatan seperti kemudian cerita-cerita Panji. Nah ini cerita kelinci sebenarnya adalah cerita yang mengisyaratkan tentang Trowilun atau Trowulan, bulan purnama. Itu dimulai dari kata kelinci, bahasa Sanskerta namanya Trowilun atau Trowilun ya, Trowilun atau Caitra Wulan, Trowulan. Nah ini pada suatu ketika itu ada seorang resi yang tua dan lapar dahaga, bertemu kemudian dengan kelinci, seekor anjing, dan yang satunya itu kalau nggak salah itu siapa ya, kalau satu-satunya itu ya siapa satunya ya, lupa. Jadi kelinci, anjing, dan siapa satunya ya, sampai lupa ini, lupa. Yuk kita lanjutkan lah. Jadi kelinci ini kemudian ketika ada seorang pertapa tua tersebut itu membawa ranting-ranting kering, mencari ranting-ranting kering, kemudian memanaskan kuali, mendidihkan air, kemudian berpesan kepada Maharesi, resi tua tadi, nanti kalau saya sudah menjeburkan ke dalam kuali dan matang, bisa sang resi memakan tubuh saya. Nah, seperti itulah ceritanya. Sehingga kemudian sang kelinci ketika air mendidih masuk ke dalam kuali, dan kemudian arwah membubung ke atas sampai menempel di permukaan bulan, sehingga bulan purnama itu dalam Sanskerta dan peradaban India kuno pada masa lalu atau peradaban kuno Jawa itu dikenal dengan warna yang hitam, bintik-bintik hitam rembulan, itu adalah bergambarkan Trowilun atau kelinci, sehingga bulan purnama disebut Caitra Wulan ya, berasal dari kata Trowulan atau Trowilun ya, atau kelinci. Nah di sini selain kemudian ciri yang lain gitulah. Nah, kala, relief kala yang dipahatkan di ragam hias ini ternyata tidak memiliki rahang bagian bawah. Rahang bagian bawah ini berupa semacam bunga gitu ya. Dan ini motif bentuk hidung dan matanya ini berbeda, serta giginya berbeda dengan langgam Majapahit. Ini hampir-hampir memiliki langgam yang ada di Jawa Tengah. Nah, begitu juga dengan Kinari ya, Kinari ini adalah sosok penjaga surga bertubuh burung ya, berburung tapi setengah bagian itu adalah sosok wanita. Nah ini membawa semacam piala-piala, kemungkinan adalah air amerta ya. Nah ini, dan membawa ceret atau slogi ya, membawa cengkir. Kemudian berisi itu adalah apinya, kemudian berisi uapnya ya, kemudian semacam minuman surga gitu ya. Nah seperti ini adalah kala. Nah ini kelinci tadi. Nah di sini ini kita akan mendapati relief Hanoman ya, terlihat dari ekornya yang memanjang ini serta tangannya mengangkat. Ini pada suatu ketika ceritanya ini diambil dari epik Ramayana ya. Suatu ketika memang Sri Rama ini hendak membebaskan Dewi Sinta istrinya, tapi kemudian Hanoman ini berhasil
mengobrak-abrik istana Alengka, dan yang apa namanya, istananya milik Rahwana. Kemudian hendak menemui Dewi Sinta untuk dibebaskan kepada Sri Rama. Tapi Dewi Sinta menolak ajakan Hanoman ini dengan mengatakan, saya hanya mau dibebaskan oleh suami saya, yaitu Sri Rama. Karena Dewi Sinta ingin sekali dibebaskan suaminya, bak seorang ksatria, bukan dibebaskan oleh laki-laki yang lainnya, termasuk Hanoman. Bahkan kemudian waktu itu Laksmana atau adik dari Sri Rama ini terkena senjata Indrajit sehingga lumpuh seluruh pasukannya. Maka kemudian Hanoman disuruh mencari obat di atas gunung Dronagiri, sebuah tanaman, ya, sebuah tanaman itu kemudian untuk mengobati Laksmana. Tapi kemudian sampai di atas gunung Dronagiri, Hanoman tidak mengerti bentuk tanaman yang dimaksud, yaitu Gandapura, itu seperti apa, nggak tahu. Maka gunung Dronagiri itu dibawa, diangkat, dibawa terbang, dibawa kemudian agar kemudian tabib kerajaan itu memilih sendiri obat yang dimaksud. Nah, di sini adalah sama, yaitu apa namanya, diduga Jembawan yang juga mengangkat gunung Dronagiri. Dalam cerita Ramayana juga Hanoman dibantu oleh Jembawan. Tapi relief yang utama di depan candi yang sangat monumental adalah relief Samudra Mantara. Jadi di sini ceritanya memang candi ini adalah sebuah perebutan air keabadian, ya, air keabadian. Kemungkinan yang dimaksud adalah perebutan ini kemungkinan memang adalah Jawa Timur, ya, karena candi ini memang sangat-sangat berlanggam peralihan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jadi di sini meskipun banyak yang aus, ya, banyak yang aus ini apa namanya ini, tapi sosok dewa yang menggunakan gelung, tidak menggunakan mahkota sebagaimana lambang Singosari Majapahit gitu, ya. Nah, ini akan terlihat. Jadi di sini itu ada gunung namanya Gunung Mandara, dililit ular naga. Jadi ini itu ular naga untuk mengikat Gunung Mandara. Ini ular naga untuk mengikat Gunung Mandara. Atau dari filosofi candi ini sendiri, ya, artinya candi ini dalam filosofinya itu seperti Gunung Mandara yang diikat ular naga, yang kemudian para asura ini memegang kepalanya dan para dewa ini memegang ekornya. Gunung Mandara ini diputar untuk mengaduk Samudra Mantana, guna kemudian mengeluarkan berbagai macam pusaka dari dasar laut. Sehingga kemudian terakhir ada seorang wanita cantik menggendong Gunci Amerta. Gunci Amerta inilah yang diperebutkan para dewa dan para asura guna hidup abadi. Jadi para dewa dan asura sebelum kemudian meminum air Amerta ini pada waktu itu terjadi kemudian apa namanya, kegelisahan massal. Para dewa tidak akan bisa hidup abadi dan siapa yang menjaga dunia? Akhirnya mencari air Amerta ini. Akhirnya kemudian air Amerta ini kemudian diperebutkan oleh para dewa diminum. Tapi salah satu asura ini menyamar, ya, menjadi dewa. Tapi ketahuan oleh dewa apa namanya, bulan, Chandra sama Dewa Surya, ya, yang akhirnya kemudian melaporkan ke Dewa Wisnu ada raksasa yang menyamar menjadi dewa. Sudah minum sampai tenggorokan, langsung dipenggal oleh Dewa Wisnu sehingga tinggal kepalanya yang abadi menjadi kala dan tubuhnya kemudian hancur lebur. Ini salah satu keajaiban candi ini adalah sebuah filosofi bahwasanya apa namanya, ya, yang pertama para dewa ini harus senantiasa menjaga alam semesta agar terus terjaga dan harus merebutkan air Amerta, ya, untuk menjaga ekstensinya dari rebutan para asura. Dan candi ini cukup luar biasa, terbuat dari batu andesit gitu, ya, dan relief-reliefnya juga menggambarkan sebuah kebijaksanaan yang luar biasa sekali. Jadi masih pakem, dimana kemudian relief Samudra Mantana juga masih pakem, relief kemudian Ramayana juga masih pakem, termasuk relief Kinari dan Kala juga masih pakem, sehingga bisa jadi dimungkinkan ini memang era sebelum Majapahit atau bahkan sebelum Singosari, Kediri, dan Kahuripan, ya. Ada prasasti dekat sini. Nah, mari kita keliling-keliling.
Sambil kemudian memandang relief-relief yang sangat indah ini, kita akan menceritakan prasasti terdekat di sini. Namanya Prasasti Wulik yang dikeluarkan oleh Parameswari Diakebi, istri dari Empu Sendok, atau nama lengkapnya adalah Rakai Mangibil Parameswari Diakebi. Telah mengeluarkan Prasasti Wulik tahun 935 yang kemudian memperingati dalam upacara masyarakat desa Wulik yang terdiri dari dusun Pangiketan, Panghawaran, Busuran, Padi-Padi, dan Pikatan. Dan desa-desa ini sebagian masih eksis di daerah sini seperti Padi-Padi dan Pikatan, nama Sungai Pikatan ya. Nah ini kemudian sedangkan Pangiketan, Panghawaran, dan Busuran, Busuran ini kemungkinan Bakalan karena prasasti ini ditemukan di desa Bakalan. Ini sudah memang seiring berjalan waktu lebih dari 1000 tahun, desa-desa ini memang berganti ya namanya. Nah ini memperingati tentang sebuah pembangunan bendungan. Diduga bendungan ini di Sungai Pikatan, di sebelah sini ya, sebelah dari desa ini. Dan itu tidak hanya satu bendungan, melainkan 3 buah bendungan ya. Yang pertama adalah Bendungan Wulik, yang kedua Bendungan Huwatan Wulas, dan Bendungan Huwatan Tamya. Dari sinilah kemudian relief yang mendominasi candi ini adalah sosok Kinari, tidak ada Kinara, sosok bidadari surga. Dimungkinkan sosok bidadari surga dari ketiga sisi yang lain gitu ya, dari belakang, kiri, dan kanan adalah menggambarkan sosok bidadari yang membawa kipas dan juga membawa sloki atau semacam gelas yang berisi air amerta. Ini diduga memang ini merupakan sosok dari perwujudan istri atau permaisuri dari Empu Sindok yang bernama Rakai Mangibil Parameswari Diakebi. Nah ini, dan relief-relief ini cukup indah sekali, penuh filosofi. Seperti kalah di sini juga sangat-sangat indah, kelinci di sini juga sangat indah, penuh dengan ornamen-ornamen yang gilang gemilang dan luar biasa sekali ya. Bunga-bunga sulur-suluran ini dipahat sedemikian indah berbentuk kuadrat. Dan candi ini memang terbuat dari batu andesit. Dan ini satu-satunya candi yang masih kokoh, berdiri kokoh yang ada di Kabupaten Mojokerto. Tapi sayang memang lokasi ini kurang terbangun. Misalnya pemerintah desa bisa melestarikan, atau terutama pemerintah kabupaten dengan pagar dan gapurah Majapahit, dengan mandapa-mandapa dan taman-taman tentunya ya, dan pengembangan area ini, karena juga sawah ini berada di luas sekitar 3000 meter persegi. Ini ada tulisannya dijual loh di depan itu, dan ini harus segera diambil oleh pemerintah setempat untuk memperluas area kemudian cagar budaya yang melingkupi candi ini. Ya, semoga kemudian situs-situs seperti ini ya, ini merupakan aset budaya yang tidak ternilai harganya, karena memang bangunan seperti ini pada masa lalu itu sangat mahal, terbuat dari batu andesit dan pahatannya itu sangat indah. Semoga bermanfaat. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.